Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi di kelas yang sama, yaitu kelas 5, tema 1, subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah siap belajar hari ini? Kita mulai pembelajarannya ya. Oke, perhatikan gambar yang ada di hadapan anak-anak ibu semua. Nah, dari gambar tersebut ada seorang anak yang bernama Edo. Edo sedang memikirkan cara pembuatan gerabah. Nah, cara pembuatan gerabah memerlukan ketelitian dan keahlian tangan kita dalam pembuatannya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apakah yang akan terjadi ya jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan anak-anak ibu semua. Dari gambar yang ada di sebelah kiri terdapat dua orang laki-laki. Yang pertama seorang laki-laki muda yang berdiri tegak lurus. Kemudian ada laki-laki seorang kakek-kakek yang sudah tua dengan punggungnya yang sudah bungkuk. Nah, dari gambar tersebut, manakah yang menunjukkan tulang yang normal ya? Ayo anak-anak ibu. Iya, gambar tersebut yang menunjukkan tulang yang normal adalah gambar yang sebelah kirinya, yaitu seorang laki-laki yang berdiri tegak lurus. Sedangkan untuk gambar yang di sampingnya, itu seorang kakek-kakek yang sudah memiliki kelainan pada tulangnya. Nah, berbicara kelainan pada tulang, banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan tulang kita akan menjadi bungkuk. Yang pertama, faktor usia. Semakin bertambah usia, tulang yang ada di tubuh kita lama-lama akan membungkuk. Kemudian ada juga faktor makanan. Jika anak-anak ibu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, akan berpengaruh ya bagi kesehatan tulang kita. Selanjutnya ada juga dari faktor kebiasaan duduk yang tidak baik. Nah, kelainan pada tulang ada beberapa macam. Yang pertama, fraktura, kita sebut dengan patah tulang. Kelainan yang kedua, fisura, yaitu retak tulang. Kelainan yang ketiga, osteoporosis. Seterusnya, kifosis, lordosis, skoliosis. Nah, dari kelainan tulang ini, bermacam-macam ini, akan kita bahas satu persatu ya nak ya. Nah, yang pertama fraktura atau patah tulang. Nah, apa itu fraktura? Fraktura atau patah tulang itu biasanya terjadi karena faktor kecelakaan. Adapun jenis fraktura ada dua, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Untuk fraktura tertutup, biasanya patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Kalau untuk fraktura terbuka, biasanya patah tulangnya sampai merobek kulit atau otot. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan anak-anak ibu semua, ini kita sebut dengan fraktura tertutup. Sedangkan untuk gambar di sampingnya, yang ini kita sebut sebagai fraktura terbuka. Oke, selanjutnya fisura atau retak tulang. Sama dengan fraktura, fisura ini disebabkan oleh kecelakaan, akibat dari suatu kecelakaan sehingga berakibat kepada tulang kita. Nah, fisura ini kita sebut dengan retak tulang. Apa itu ya retak tulang? Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Sama dengan fraktura tadi ya nak ya. Selanjutnya osteoporosis. Mungkin anak-anak ibu semua pernah mendengar yang namanya osteoporosis. Namun, tahukah anak-anak ibu apa itu osteoporosis? Nah, osteoporosis ini adalah yang pertama, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu tulang tanpa gangguan osteoporosis. Di situ terlihat tulangnya masih padat
kemudian bentuknya kokoh. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu tulang dengan kelainan osteoporosis. Di gambar nomor 2 ini terdapat celah-celah atau lubang-lubang dan kelihatannya tulangnya sudah retak-retak dan rapuh. Nah, osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang karena tubuh tidak mampu lagi menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Nah, kelainan yang berikutnya kifosis. Ayo anak-anak ibu semua, perhatikan gambarnya ya. Nah, siapa dari anak-anak ibu semua yang suka duduknya seperti ini dalam belajar? Nah, ini adalah cara duduk yang tidak baik ya nak ya. Kifosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, selanjutnya kita sebut lordosis. Kalau yang ini kebalikan dari kifosis tadi ya. Kalau lordosis ini kelainan tulang karena sikap duduknya yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis yang mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, anak-anak ibu, bagi yang biasa duduk seperti ini dirubah lagi ya. Nanti tulang kita menjadi tidak sehat. Nah, selanjutnya skoliosis. Apa itu skoliosis? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini mengakibatkan badan akan bengkok dan membentuk huruf S. Nah, anak-anak ibu, bagi yang ada duduknya seperti ini, besok-besok jangan seperti ini lagi ya. Ini adalah cara duduk yang tidak benar. Oke, ini adalah beberapa gambar, ada 3 buah gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, anak-anak ibu, ayo tentukan mana cara duduknya yang benar. Kita bahas satu persatu ya. Untuk gambar yang pertama, ini cara duduknya benar atau salah ya? Oke, ini adalah cara duduk yang benar. Bagaimana dengan gambar yang kedua ya? Iya, ini adalah cara duduk yang tidak benar. Gambar ketiga bagaimana ya? Iya, sama dengan yang kedua. Ini juga cara duduk yang tidak benar. Jadi, cara duduk yang benar gambar yang pertama ya nak ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar tersebut ada 4 buah gambar. Kemudian di dalam gambar tersebut ada percakapan-percakapan antara beberapa anak, 2 orang anak. Nah, dari gambar tersebut ini kita sebut dengan komik ya nak ya. Pernahkah anak-anak ibu membaca komik? Tentu sudah pernah dong ya. Tahukah anak-anak ibu apa itu komik? Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Adegan dalam komik disajikan dengan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, unsur-unsur komik. Biasanya yang terpenting suatu komik ciri khasnya adalah adanya balon dialog atau gelembung kata. Nah, di situ nanti ada kata-kata yang akan dituliskan di dalam komiknya. Kemudian ada gambar. Gambar ini adalah penarik komik agar lebih menarik lagi. Selanjutnya langkah-langkah menggambar komik. Pertama, tentukan tema komik. Yang kedua, tentukan isi atau jalan cerita. 3, kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks tertulis maupun gambar karakter. Selanjutnya, siapkan latar belakang cerita dengan beberapa sampel visual wujud nyata gambar latar. Selanjutnya, buat alur cerita komik jika diperlukan ya nak ya. Seterusnya, siapkan naskah berupa storyboard visual. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya adalah mulai garap komiknya, adegan demi adegan sesuai dengan storyboardnya tadi. Oke anak-anak ibu semua, ini adalah tugas yang akan anak-anak ibu kerjakan di rumah dan dibuat di buku latihannya. Untuk tugas yang pertama, jelaskan macam-macam kelainan yang ada pada tulang seperti yang ibu contohkan tadi ya. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, buatlah komik dengan tema sikap posisi membaca yang benar. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu silakan buka buku siswanya halaman 140. Oke anak-anak ibu semua, itulah pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.